Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya ke Syafila bisa kembali menjumpai Anda sahabat sehat RSUD Kraton di Bincang Sehat. Nah, untuk kali ini saya sudah bersama narasumber ada Dr. I Gusti Nyoman Agung Putra. Ini belakangnya banyak sekali panjang ini dok. Spesialis penyakit dalam. Yang belakang ini apa ini dok bacanya ini dok? KGH ya. Oh, KGH. Konsultan gastroenterohepatologi. Mungkin ini bisa dijelaskan spesialis penyakit dalam kan, kalau orang awam ini tahunya kan spesialis penyakit dalam, ternyata ada lagi di belakangnya ini, mungkin bisa disampaikan dok. Ya, terima kasih. Jadi gelar konsultan gastroenterohepatologi itu seorang internis atau seorang penyakit dalam yang menekuni lebih jauh di bidang yang tentang gastrointestinal atau saluran pencernaan dan liver. Jadi gastrointestinal, konsultan gastroenterohepatologi. Itu yang jadi tentang saluran pencernaan, penyakit-penyakit pada saluran pencernaan maupun pengobatannya, dan pada hati, empedu maupun pankreas. Itu mungkin lebih spesifik lagi gitu ya dok, daripada kalau hanya spesialis penyakit dalam ya gitu, atau sama saja sebenarnya? Ya, pada prinsipnya sebenarnya kita ini tetap seorang spesialis penyakit dalam, hanya memang pada hal tertentu, penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan, pada penyakit saluran pencernaan, liver, empedu maupun pankreas, kita menekuni lebih mendetail, lebih dalam, lebih spesifik begitu. Kita concern pada penyakit-penyakit itu. Kalau liver sendiri ini kan juga bahaya ya dok ya. Liver pencernaan itu kan lambung, mungkin berawal dari mah gitu ya dok ya. Mungkin ada tahapan-tahapan nggak sih dok sebenarnya untuk penyakit liver sendiri atau penyakit mah ini pencernaan? Ya. Jadi sebenarnya prinsipnya kita juga tadi saya sampaikan penyakit dalam. Cuma untuk penyakit yang khusus yang tadi saya sebutkan, tadi ada beberapa penyakit yang tadi saya sebutkan khusus itu, mulai dari saluran pencernaan itu dari mulut, kemudian esophagus, lambung, kemudian ke usus halus, usus besar, rektum, ke anus, ditambah dengan liver atau hati, empedu, anduk empedu, kemudian pankreas itu. Kita merawat pasien-pasien dengan seperti itu, menjaga supaya tidak terjadi penyakit-penyakit seperti itu. Jadi dalam sistem pendidikannya memang kita setelah kita dokter umum kemudian melanjutkan ke dokter spesialis penyakit dalam, kemudian kita mempelajari lebih jauh lagi tentang pencernaan maupun liver, anduk empedu maupun pankreas itu tadi. Di samping itu juga yang khusus dari konsultan gastroenterohepatologi, dia harus bisa melakukan pemeriksaan endoskopi, jadi endoskopi saluran pencernaan untuk penyakit dalam. Gitu. Supaya bisa diketahui sejauh mana penyakitnya gitu ya dok. Kalau di masyarakat umum itu kan banyak sekali yang namanya penyakit pencernaan gitu ya dok ya. Kalau di rumah sakit Kraton sendiri gimana dok? Penyakit dalam. Ya, itu penyakit-penyakit yang umum dan biasa kita temukan di praktek-praktek, bahkan praktek dokter umum pun banyak ya. Seperti misalnya kasus diare, kasus-kasus dispepsi, nyeri ulu hati, itu penyakit-penyakit yang sangat sering kita temui di hari-hari di praktek-praktek itu ya. Di rumah sakit Kraton pun juga seperti itu, tapi biasanya karena rumah sakit Kraton merupakan rumah sakit rujukan, jadi dia memang penyakit-penyakit yang tidak membaik ketika ditangani oleh dokter umum ataupun spesialis yang lain, dan biasanya memang memerlukan pemeriksaan yang dengan endoskopi saluran pencernaan itu. Kalau untuk prakteknya sendiri hari apa dan jam berapa ini dok? Ya, untuk di rumah sakit Kraton saya khusus yang untuk poli yang gastroenterohepatologinya khusus Senin dan Rabu, kemudian hari Selasanya saya sebagai penyakit dalam biasa. Gitu ya. Untuk liver sendiri nih dok, penyakit liver ya kan ini ada tahapannya nggak dok untuk sampai ke penyakit liver ini sebenarnya, kalau untuk pasien mungkin berawal dari
yang ringan-ringan dulu hingga akhirnya sampai ke liver atau gimana sih? Kalau kita lihat pada liver itu kan banyak sekali sebenarnya penyakit. Prinsipnya pada penyakit apapun itu kan ada infeksi atau radang, inflamasi, tumor, ya ataupun kelainan bawaan. Nah, yang prinsip utama pada penyakit apapun ya, organ-organ yang kita penyakit liver juga sama. Jadi ada penyakit infeksi yang paling banyak itu hepatitis B ya, di Indonesia itu, dan hepatitis C dan lain sebagainya. Kemudian tumor juga banyak tuh. Kemudian penyakit bawaan kita untuk yang dewasa sangat jarang sekali, biasanya pada anak-anak ya. Itu yang kita temukan. Jadi tahapannya ya nanti tergantung gejalanya, seringkali berkembang tinggi dengan penyakit yang lain di luar liver. Ya. Kan ada yang berpendapat kalau liver ini berawal dari mah terus bertahap parah itu sampai ke liver. Ini benar nggak sih sebenarnya? Ya. Atau memang ini sebenarnya penyakit sendiri gitu kalau liver itu? Ya, liver itu penyakit sendiri, tidak merupakan kelanjutan dari sakit mah, tidak. Cuma memang kan gejalanya seperti sakit mah, jadi orang-orang kadang salah kaprah. Oh, ini ternyata dikiranya mah, ternyata liver. Gejalanya kan mual, terus nyeri ulu hati, seperti itu disalahgunakan di masyarakat awam mungkin mengiranya itu hanya mah saja. Setelah kita lakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan imaging, USG dan sebagainya, baru ketahuan mungkin ini penyakitnya liver dan gejala-gejala seperti sakit mah itu kan umum sekali ya. Untuk infeksi apapun juga sering gejalanya seperti itu. Ya. Untuk pencegahan ini dok, mungkin ada apa yang bisa disampaikan ke masyarakat, ke sahabat sehat RSUD Keraton supaya ya masyarakat lebih aware terhadap pencernaan ini, penyakit pencernaan ini, penyakit dalam. Ya, untuk pencegahan sebenarnya tergantung ya, karena kan penyakitnya kan macam-macam ya, banyak ya. Intinya kalau misalnya dari bidang saya itu kan pencernaan, kemudian liver ya, betul liver. Untuk pencernaan dulu ya. Untuk pencernaan itu kan seringnya infeksi misalnya, yang sering infeksi itu ya kita menjaga kebersihan makanan, kebersihan tangan, cuci tangan setiap mau makan, ya itu. Kemudian yang infeksi, kemudian ada yang memang yang inflamasi ataupun radang, nah itu memang agak sulit untuk dicegah itu, karena misalnya penyakit istilahnya kalau di medis itu inflammatory bowel disease, jadi peradangan usus besar itu memang ada faktor-faktor risiko pada pasien itu, bahwa memang dia kayak cenderung untuk memang terjadi seperti itu. Tapi yang bisa kita lakukan untuk saluran pencernaan ya pola makan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, dengan sayur dan buah itu yang nomor satu. Dan nggak harus mahal ya nggak harus mahal. Jadi buah-buah ya kita kalau pas musim apa kita makan buah-buah dan sayuran itu harus tinggi serat, harus banyak serat, kurangi yang daging itu maupun bumbu masak yang instan yang seperti itu. Kemudian untuk yang tadi liver atau hati sama, tadi kan infeksi atau tumor dan lain sebagainya. Kalau infeksi tergantung penyakitnya apa. Kalau hepatitis B itu infeksi, harus kita tahu cara penularannya. Kalau infeksi hepatitis B itu penularannya lewat jarum suntik atau transfusi darah dan hubungan suami istri. Itu yang bisa menularkan. Jadi kita harus mencegah jangan sampai terjadi penularan lewat cara seperti itu. Ya, pada pengguna obat-obat bius yang saling berganti jarum suntik itu banyak kejadian seperti itu, karena memang dia bertukar jarum misalnya begitu. Kemudian hubungan suami istri itu, kalau salah satu suami atau istrinya hepatitis B, kemungkinan besar pasangannya juga dia akan hepatitis B, makanya harus kita periksa. Kemudian yang untuk tumor ya sama seperti yang penyakit yang lain, yang dengan tumor itu memang ada gen untuk dia membawa tumor. Jadi kalau orang tua, keluarga dekat kita ada yang tumor, makanya dia harus waspada. Nah, kita harus lakukan screening juga, waspada dengan pola makan hidup
yang sehat, kemudian kita screening apa ada tumor seperti itu juga. Ya, gitu. Ya. Nah ini mungkin ada juga nih sahabat sehat RSUD Keraton, salah satu pasien dokter ini ya, dok ya. Dan mungkin butuh ada yang ingin bertanya seputar penyakit dalam, seputar yang tadi dokter sampaikan, bisa nanti komen aja di kolom komentar gitu ya, bisa di YouTube, bisa juga lewat IG gitu ya dok ya. Yang terakhir ini dok, karena ada yang ingin disampaikan mungkin untuk sahabat sehat RSUD Keraton gitu. Ya, ini karena sehubungan dengan bidang yang saya tekuni, penyakit dalam dengan gastroenterohepatologi ini yang tentu kalau penyakit-penyakit infeksi kita sudah sering mendapatkan informasi bagaimana cara pencegahannya, utama tentang menjaga kebersihan makanan, kebersihan cuci tangan selalu setiap kita mau pegang makanan dan lain sebagainya. Ini tentang yang lebih penting lagi juga adalah tentang penyakit hepatitis. Ya, hepatitis ini kan kebetulan ini kan tanggal 28 ini pun hari hepatitis sedunia. Jadi kebetulan hepatitis B ya yang paling banyak kasusnya di Indonesia itu, dan pemerintah sudah mencanangkan dan punya program yang sudah lama sebenarnya, yaitu imunisasi. Jadi setiap bayi baru lahir itu divaksinasi hepatitis B. Dan itu memang sangat penting karena kalau bayi tertular pada saat bayi, maka dia akan menjadi kronis. Itu kemungkinan menjadi kronis itu hampir 90%. Tapi kalau yang kena orang dewasa, yang kemungkinan menjadi kronis itu hanya sekitar 10-20% saja. Nah, kenapa kalau jadi kronis berbahaya? Karena nanti jadi kronis itu nanti levernya itu mengecil, kemudian perutnya membesar, ada cairan di dalamnya, dan yang paling ngeri lagi adalah kalau dia menjadi kanker hati. Sampai sekarang pengobatannya sangat sulit. Dan kalau seorang bayi terkena, itu nanti 15-20 tahun lagi menjadi hatinya mengecil atau kena kanker, prosesnya kan sekitar itu. Dia usia produktif tapi kena sirosis atau yang hati mengecil mengkerut itu tadi, dan kanker itu kan sangat merugikan. Ya, oleh karena itu bisa hilang satu generasi kalau tidak dilakukan program seperti itu. Dan tadi penularannya seperti itu. Jadi lewat jarum suntik, transfusi darah gitu, kemudian hubungan suami istri. Kalau hanya keringat saja tidak bisa menularkan. Oke, mudah-mudahan sahabat sehat RSUD Keraton jelas ya dan paham, dan semoga kita semua terhindar dari segala penyakit apapun gitu ya dok ya. Kita selalu sehat. Baik, mungkin bincang sehat untuk kali ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih dokter untuk kehadirannya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi ya dok ya. Baik, sampai di sini dulu sahabat sehat RSUD Keraton. Terima kasih dan sampai jumpa.